tingkat hunian hotel menurun, kemudian PHRI meminta agar studi tour dicabut larangannya. Ayaku ke Mang Dodi, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat. Di momentum setelah Idul Fitri ini, katanya, nih orang nginep di hotel menjadi kurang. Ini salah satunya kesalahan Gubernur Jawa Barat. Karena study tour dilarang. Dia minta untuk study tour kembali tidak dicabut, tidak dilarang. Apa hubungannya, geblek? Dan kemudian ini langsung mendapatkan respons loh dari Gubernur Jawa Barat. Berarti selama ini benar-benar loh objek mereka untuk bisa mendapatkan duit adalah dari siswa. Dari puluhan ribu orang tua siswa. Mending kalau yang mampu. Ini kalau yang tidak mampu, dia paksakan. Minjam sana, minjam sini. Minjam ke Bank Emok dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sasarannya. Serius, itu yang menjadi sasaran PHRI. Itu yang menjadi sasaran pihak hotel. Itu yang menjadi sasaran pihak restoran. Itu yang menjadi sasaran pihak pariwisata. Masa iya Anda mau menyiksa orang untuk supaya liburan? Konsep liburan itu untuk senang-senang, untuk bahagia. Kalian ingin bersenang-senang di atas derita orang tua siswa. Makanya semakin tegas tukang Dedi. Apa-apaan ini semakin gak nyambung. Coba kita cek sama-sama nih. Pagi ini saya membaca berita yang sangat menarik ya. Bahwa tingkat hunian hotel menurun, kemudian PHRI meminta agar studi tour dicabut larangannya dengan tujuan agar hotel-hotel terisi. Pertanyaan saya adalah bahwa tingkat hunian hotel meningkat itu kan manakala ada orang yang memiliki kebutuhan untuk nginep di hotel, untuk liburan, kemudian kepentingan pekerjaan, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang kita nggak bisa sebutkan, semua orang udah ngerti. Nah, artinya bahwa dia memiliki kelebihan uang. Karena jenuh di rumah, maka dia perlu piknik. Karena uangnya cukup, sehingga uang yang berlebih itu membuat siklus ekonomi, melahirkan kepariwisataan menggeliat, perhotelan menggeliat, tenaga kerja menjadi hidup. Karena orang-orang yang berkelebihan keuangan di mana kebutuhan dasarnya sudah selesai, kebutuhan makan, minum, pendidikan, dan kepentingan-kepentingan kesehatan dan sejenisnya. Nah, pertanyaannya adalah ketika studi tour dimaknai sebagai nginep di hotel, artinya sudah diakui bukan studi tour tapi pariwisata atau piknik. Nah, kemudian anak-anak yang disuruh nginep di hotel ini atau didorong nginep di hotel ini adalah anak-anak yang bagaimana? Apakah mereka orang kaya semua? Tidak. Banyak orang tua yang terpaksa pinjem ke Bank Emok, ke bank keliling, jual aset, dan kemudian pinjam ke tempat-tempat lain yang menimbulkan beban ekonomi bagi kehidupannya. Itu dipaksa oleh anaknya untuk berpiknik. Dulu menyebutnya studi tour. Nah, satu sisi bisa jadi terjadi lonjakan kunjungan di dunia kepariwisataan. Ada aspek ekonomi yang bergerak. Tetapi di sisi lain itu ada kemiskinan baru yang tercipta, yaitu puluhan ribu orang tua siswa atau ratusan ribu orang tua siswa yang menanggung beban hutang akibat piknik anaknya yang bersimbolkan studi tour. Sebagai gubernur, saya harus melihat hal yang lebih luas, yaitu saya harus menyelamatkan dulu beban kehidupan rakyat agar terkurangi beban ekonominya, agar dia tidak berhutang dan mereka terpenuhi kebutuhan dasar pokoknya, yaitu kepentingan mereka untuk kebutuhan konsumsi, kepentingan pendidikan. Itu dulu yang saya inginkan. Nah, kalau orang tuanya yang punya kemampuan ekonomi,
anaknya tetap bisa piknik bersama orang tuanya. Kan nggak ada problem sebenarnya. Oke, sepakat tidak? Kepada Gubernur Jawa Barat, saya yakinlah 1000% mayoritas masyarakat Jawa Barat khususnya, dan bahkan diinginkan oleh masyarakat di luar Jawa Barat, kebijakan ini disepakati. Lebih baik menyelamatkan orang tua siswa yang puluhan ribu. Mohon maaf, memang kebijakan itu tidak mungkin bisa mengindahkan semua orang. Tapi sikap Gubernur Jawa Barat di dalam berpihak kepada puluhan ribu orang tua perlu kita acungi jempol, saudara. Ya, kalau hitung-hitungan rugi-rugian, untung-untungan sebagai seorang politisi, Gubernur Jawa Barat ya rugi, Pak. Biasanya kan para pejabat itu akrab dengan mereka-mereka para pengusaha, mereka-mereka para yang punya hotel, restoran, dan lain sebagainya. Ini Gubernur Jawa Barat mengambil jalan terjal. Tapi karena ketulusan beliau di dalam membantu masyarakat, menolong masyarakat, meringankan beban masyarakat, setidaknya dengan kebijakan beliau, maka itu cukup untuk menarik simpati masyarakat, saya kira. Coba kita baca nih beritanya PHRI. Ada-ada saja. Okupansi hotel di Jawa Barat lesu, PHRI Jabar dorong study tour diizinkan. Ini masih baru ya beritanya tadi malam dari Kompas. Efisiensi anggaran pemerintah bukan satu-satunya penyebab lesunya tingkat okupansi hotel. Bagi pengusaha hotel di Jawa Barat, larangan study tour juga dinilai menjadi penyebabnya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat, Dodi Ahmad Sopiandi, menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, melarang aktivitas study tour di Jawa Barat. Hal seperti itu, dalam kurung study tour, jangan dilarang, biarkan saja, tetapi mekanismenya diperbaiki. Ujar Dodi atau usul Dodi. Ia merincis jumlah alasan study tour dilarang oleh Deddy Mulyadi, dari kemampuan ekonomi orang tua siswa hingga tingkat kecelakaan bus pariwisata. Selanjutnya ia mengatakan biaya study tour guru sekolah seharusnya tidak dibebankan kepada siswa. Kemudian, orang yang tidak mampu mungkin bisa dibantu melalui komite sekolah, disubsidi oleh orang tua siswa yang mampu ya, saran dia. Dibantu oleh komite katanya, diongkosi, dikasih jajannya. Enggak lah, udah jangan ngarang. Nggak bisa ini. Susah diwujudkan. Ada yang mau komite sekolah membayar ongkos tadi tuh murid sekolah. Ngaco aja ini Mang Dodi. Enggak mungkin. Banyak orang pintar di Jabar. Bisa dibuat regulasi sedemikian rupa. Mereka bisa bayar lebih murah dan lebih transparan. Jangan dipukul rata, dimatikan, lanjut Dodi. Berapa besar efek study tour pada okupasi hotel? Nih kata Mang Dodi, menurut data terbaru tingkat okupansi hotel di Jawa Barat hanya mencapai 20% selama bulan puasa 2025. Angkanya naik menjadi 40% jelang hari pertama lebaran 2025, lalu melonjak sampai 80%. Namun Dodi memprediksi tingkat okupansi hotel di Jabar akan kembali lesu di angka 20-30% karena sejumlah faktor termasuk larangan study tour. Dodi menyoroti dampak pelarangan study tour di Jabar yang berimbas pada gerakan boykot dari sekolah-sekolah di Jawa Barat. Sebelumnya Jawa Barat menjadi destinasi wisata favorit bagi sekolah asal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Di mana tempat favoritnya di Jawa Barat? Bukankah Jawa Barat siswa-siswinya favorit ke Jogja misal? 80%. Saya nanya-nanya ke teman-teman saya yang aktif menjadi tour leader itu, 80% Jogja itu ya dari kita, dari Jawa Barat. Sebelumnya Jawa Barat menjadi destinasi wisata favorit. Oke, udah. Karena dilarang oleh Pak Deddy, sekolah dari Jawa Barat tidak tur ke daerah-daerah lain, mereka juga ikut kita. Mereka tidak mengirim ke siswa study tour ke Jawa Barat. Wah, kata itu ya.
Udahlah, apapun argumentasinya, yang jelas apa yang menjadi kebijakan Gubernur Jawa Barat itu menyasar kepada mayoritas masyarakat Jawa Barat. Itu Mang Dodinya, dan ini mendapatkan dukungan luar biasa dari mayoritas, kalaupun tidak semuanya orang tua siswa ya. Kalau mau di persen, saya kira orang tua siswa itu 99,9,9,9% mendukung terhadap larangan study tour ini. Adalah 0, sekian persen yang mungkin tidak mau larangan study tour itu diadakan oleh Gubernur Jawa Barat karena merasa mampu. Nah, mestinya saya kira orang yang merasa mampu juga, orang tuanya harus iba kepada teman anak orang tua itu yang kurang mampu atau tidak mampu, sehingga dengan kebesaran hati juga menolak adanya study tour dan mendukung larangan study tour Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena berdampak kepada anak siswa yang lain, terhadap orang tua siswa yang sangat keberatan menghadirkan duit untuk ongkos dan bekal anaknya, gitu ya. Dan ini bisa gampang sekali direset di lapangan. Betapa bahagianya, betapa senangnya orang-orang tua siswa ketika study tour ini mendapatkan larangan dari Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu PHRI ya.